Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Leticia Bonaventura Bonai. NIM saya 2022-61005, Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang biasa disingkat FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia atau PBSI. Baik, di sini saya mendapat tugas dari Ibu Yunsum tentang ekologi sastra. Apa yang Anda ketahui tentang ekologi sastra dibuat dalam bentuk video. Baik, di sini sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya akan menjelaskan daripada sastra dan ekologi, konsep daripada dua itu. Baik, di sini adalah sastra yang pertama. Sastra adalah ilmu yang mengajarkan tentang budaya, tarian, puisi, keindahan-keindahan yang dikeluarkan melalui kata-kata. Habis itu, sastra juga terdiri dari dua kata, sas dan tra. Sas artinya mengajar, sedangkan tra alat untuk belajar sesuatu. Ekologi sastra. Sekarang kita masuk ke ekologi. Ekologi adalah hubungan timbal balik organisme hidup dengan lingkungannya. Ya, ekologi itu tentang hubungan kita dengan lingkungan yang kita tempati. Baik, daripada itu singkat saja langsung ekologi sastra. Ekologi sastra itu memahami hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ekologi sastra merupakan kaitannya dengan sastra itu sendiri. Ekologi itu misalnya kita bisa buat, itu contohnya ekologi sastra, kita bisa buat puisi dalam puisi misalnya lingkungan yang indah, atau puisi tentang cuaca yang panas, pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan atau tentang lingkungan di tempat kita tinggal. Habis itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri ini banyak ya guys. Yang pertama, ciri-ciri ekologi sastra itu kehidupan kita yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua itu beradaptasi langsung dengan lingkungan yang kita tempati. Ya seperti yang kita hidup ini sudah ya. Tidak mungkin kita jalan sendiri. Tidak mungkin kita terbang. Pasti kita jalan di sekitar kita, ada lingkungan, ada organisme hidup yang lain seperti ya bunga, hewan. Semua biasa kita bersentuhan, bisa pegang hewan, bisa pegang bunga, macam-macam gitu. Ya, terus ekologi sastra itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, ekonomisme terbuka. Itu kolaborasi antara sastra dan lingkungannya itu sendiri. Yang nyata atau pasti itu seseorang yang buat puisi, dia melihatlah secara langsung. Terus ekologi yang kedua, ekonomisme tertutup. Kolaborasi antara sastra dan lingkungannya masih perlu ditafsirkan atau diraba-raba. Misalnya kita membuat suatu puisi atau cerpen tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, itu kita masih raba-raba, apakah ini benar sesuai kenyataannya atau tidak. Kita bisa lihat perbedaannya sendiri kan teman-teman. Kalau ekosistem terbuka berarti itu yang sudah pasti atau sudah nyata, sedangkan yang tertutup itu yang masih raba-raba. Ya mungkin ekologi sastra itu begitu ya, antara kehidupan kita yang diangkat dengan lingkungan di sekitar kita. Mungkin seperti begitu. Terima kasih.